Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa linguistik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Selamat datang di kampus tercinta, kampus UNS di kota Solo, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS yang keren dan luar biasa. Teman-temanku yang baik dan luar biasa, seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini menjadi kesempatan yang terindah, menjadi sebuah penghargaan dan kebanggaan buat Pak Rohmadi bisa bertemu kembali dengan generasi-generasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kelak akan menjadi guru, jadi dosen, jadi jurnalis bisa juga, jadi wirausahawan literasi, bisa menjadi seorang editor, bisa menjadi banyak hal. Tentu sesuai dengan keinginan dan juga apa yang sedang direncanakan saat ini. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pada perkuliahan perdana hari ini, kuliah mata kuliah linguistik umum. Ya, jadi kalau boleh Pak Rohmadi perkenalkan diri, Pak Rohmadi, saya kira teman-teman sudah tahu kemarin. Jadi nama saya Muhammad Rohmadi. Muhammad Rohmadi, boleh panggil Muhammad boleh, Rohmadi boleh. Roh halus juga boleh, atau roh gentayangan pekerjaannya. Oke, mahasiswa yang keren dan luar biasa. Ada Mbak Nila, ada Mas Marvan, ada Mas Uya, ada Mbak Nobel, ya teman-temanku. Ini Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Pagi-pagi sarapan setik. Jangan lupa jus markisa. Kalau Anda ingin paham linguistik, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Keren. Oke, baik teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Sedikit Pak Rohmadi ingin mengurai bahwa mata kuliah kita linguistik umum itu menjadi salah satu bagian mata kuliah yang menjadi dasar, menjadi pondasi dasar ketika kita belajar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa demikian? Ke depan kalian akan menjadi guru-guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu teman-teman harus paham betul bagaimana landasan dasar untuk menjadi guru dan dosen bahasa sastra Indonesia. Mengapa demikian? Karena begini, kalau sebuah bangunan itu pondasinya kuat, cakar ayamnya kuat, maka dia akan tumbuh ditopangi dengan dinding-dinding yang kokoh, entah lantai 1, 2, 3 sampai mungkin lantai ke-7, itu akan kuat. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa harus mempersiapkan pondasi dasar. Jadi pondasi dasar untuk belajar bahasa dan sastra Indonesia, kita belajar linguistik umum. Linguistik umum ini nanti akan kita pelajari tentang objek linguistik. Jadi kita akan belajar tentang mulai dari hakikat linguistik. Hakikat linguistik, ada objek linguistik, kemudian kita akan melihat kajian-kajian linguistik yang berhubungan dengan ilmu lain, bidang-bidang lain. Kemudian kita akan belajar mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, sehingga kita akan lihat dalam berbagai dimensi. Maka kenapa saya katakan itu menjadi pondasi dasar ketika kita belajar bahasa dan sastra Indonesia? Karena disitulah kita akan melihat bagaimana ilmu-ilmu dasar tentang linguistik, ilmu-ilmu dasar tentang bahasa yang nantinya bisa kita lihat dalam berbagai dimensi dan implementasi yang bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu, kalau tadi saya katakan hakikat linguistik ini harus bisa dilihat dalam berbagai sudut pandang yang nantinya kita lihat bagaimana fungsi linguistik dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita belajar linguistik, nanti akan melihat pada linguistik struktural dan linguistik fungsional. Nah, linguistik struktural kita akan belajar tentang fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, semantik, dan juga bagaimana semua komponen-komponen keilmuan itu kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulis. Nah, yang kedua, kalau kita belajar linguistik struktur fungsional, tentu kita nanti akan lihat pada aspek sosiolinguistik, pragmatik, sosiopragmatik, neurolinguistik,
kemudian geografi dialek, ataupun implementasi dalam kolaborasi antara ilmu linguistik dengan ilmu lain. Ada neurolinguistik, ada religiolinguistik, mungkin ada implementasi dalam bidang lain yang tentu bisa berbeda-beda. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam perkuliahan linguistik ini tentu teman-teman nggak bisa ya hanya mendengar, hanya menyimak, tapi harus membaca. Maka kenapa Pak Romadi tadi katakan pagi-pagi sarapan steak, jangan lupa jus markisa. Kalau Anda ingin paham linguistik, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca bersama Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, mengapa tadi saya katakan harus membangun pondasi dasar yang kuat? Kalau kita belajar dari pohon bambu itu menancapkan akarnya ke bawah itu butuh waktu 2-3 tahun baru dia menjulang tinggi ke atas. Maka disinilah kita harus belajar seperti akar, bahwa dia bisa memberikan support tapi tanpa harus menonjolkan diri, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lain, dan akhirnya bisa memberikan nilai kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, inilah fungsi kita mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, belajar linguistik untuk memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dan santun dengan sesama kita, baik secara individu, secara kelompok, maupun dalam masyarakat sosial. Oleh karena itu, kalau kita belajar linguistik, tentu kita nanti akan memahami dalam berbagai dimensi bagaimana belajar linguistik ini akan bisa memberikan nilai-nilai kebermanfaatan khususnya untuk diri kita, lalu pengembangannya untuk masyarakat di sekitar kita, dan pengembangan lain itu dalam pengembangan keilmuan. Nah, oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat dalam berbagai dimensi pembelajaran, tentu kita akan bisa kaitkan bagaimana ilmu linguistik ini memiliki peran penting di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu harus dilihat dalam berbagai sudut pandang. Teman-temanku, ini sebagai ranah awal teman-teman masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentu saja teman-teman harus belajar untuk merealisasikan berbagai ide gagasan, bagaimana kita nanti bisa merealisasikan berbagai ide itu untuk bisa menjadi sebuah kekuatan pengetahuan. Dan tentu saja untuk bisa menggapai itu teman-teman harus melakukan 5P. P pertama bersilaturahmi, B kedua berkomunikasi, B ketiga berkolaborasi, B keempat beraksi, dan B kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena apa? Pak Romadi selalu ingin teman-teman bisa bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga akan menambah wawasan dan cakrawala kita. Kemudian dari aspek itu kita akan bangun kolaborasinya, dan tentu dari kolaborasi itulah yang tentu akan bisa memberikan dampak nyata. Seperti hal ini akan bisa kita lihat ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kita belum bisa bertemu secara luring, maka pertemuan kita masih secara daring, dan teman-teman bisa pahami, bisa simak, bisa cerna, bisa cermati semua konten-konten YouTube di kanal YouTube Pak Rohmadi, Muhammad Rohmadi Ratu Lisa. Silahkan, nanti dari situlah kita akan bisa melihat dan dengan berbagai dimensi yang kita diskusikan. Maka kalau itu nanti saya berharap teman-teman bisa memperbanyak jelajah literasi digital, ya, JLD, jelajah literasi digital. Untuk paham linguistik, lakukan jelajah literasi digital dalam berbagai dimensi, bisa di Google, kemudian di perpusnas.go.id, di library.uns.ac.id, di arvusratulisa.id, ataupun di dimensi kanal atau websitenya Kemeninfo ada digital.id, semua bisa dilakukan. Dan ini semua menjadi salah satu bagian penting bagaimana teman-teman nanti bisa memahami linguistik secara utuh. Dan saya berharap selama 16 kali pertemuan kita, upayakan teman-teman minimal setiap pertemuan membaca satu buku yang berkaitan dengan linguistik, sehingga nanti lulus mata kuliah linguistik teman-teman akan memiliki wawasan dari 16 buku yang berkaitan dengan linguistik, baik itu struktural maupun fungsional. Nah, disitulah upaya kita untuk bisa menambah wawasan, dan akhirnya kita pun bisa memfungsikan diri kita, memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, dan mengintegrasikan dengan keterampilan abad 21, yakni berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sehingga dari situlah tentu akan bisa menambah wawasan dan jejaring kita, yang akhirnya nanti akan bisa berdampak sangat luar biasa. Sehingga kita bisa melihat alam begitu indah,
ceria, dengan semangat kita untuk bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bersemangatlah belajar, belajarlah untuk menguatkan wawasan, menambah wawasan cakrawala kita, dan tentu berlatihlah untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Upayakan, Pak Romanti selalu mengajak setiap hasil pertemuan kita minimal menghasilkan 1 tulisan. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini dari perkuliahan kita upayakan nanti bisa menghasilkan 1 tulisan tentang apa itu linguistik dan manfaat belajar linguistik. Nah, ini menjadi penting untuk nanti kita lihat dalam berbagai dimensi lain, dan tentu saja akan berdampak untuk penguatan kita. Bersama kita bisa belajar linguistik, tentu akan menambah wawasan dan kepercayaan diri kita menjadi calon guru dan dosen bahasa dan sastra Indonesia di abad 21. Sekali lagi, semangat bersama-sama di pertemuan perdana ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, berolahraga, bersemangat, beribadah, dan tentu jangan lupa selalu mohon doa kepada Bapak Ibu kita. Dan itu menjadi kekuatan real kita agar kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Dan ingat, kalian dengan pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan tentu saja kalian harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Disitulah kekuatan kita akan selalu abadi untuk kemaslahatan umat, dan tentu di sini akan memberikan nilai kontribusi yang sangat luar biasa untuk seluruh umat manusia. Terima kasih. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa, saya dan sukses untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.